Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hastiono SPD, guru dari SMK Negeri 1 Lelea. Pada video kali ini tetap masih di pelajaran matematika. Untuk materi yang akan dibahas di sini yaitu tentang latihan dan pembahasan soal, yaitu bab bilangan real dan persamaan dan juga pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelum kita membahas tentang latihan soal dan pembahasannya, silakan untuk mensupport dan untuk mendukung channel kami yaitu Gernas. Silakan untuk tekan tombol subscribe-nya biar kami lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke. Pada video ini, tentunya sebelum kita ke latihan, video sebelumnya kami sudah menyampaikan dan juga memberi pembahasan tentang bilangan real dan persamaan, kemudian juga pertidaksamaan linear satu variabel. Pada video kali ini akan dikhususkan yaitu tentang latihan dan pembahasan soal bilangan real dan persamaan dan pertidaksamaan linear. Di sini ada beberapa soal. Yang pertama nomor 1 yaitu bentuk sederhana dari 2 pangkat 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 pangkat 5 adalah. Jawab. Silakan untuk sifat-sifatnya boleh dibuka kembali di YouTube pertemuan sebelumnya, yaitu di materi bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Di sini perhatikan di nomor 1, soalnya bilangan pokok atau bilangan dasar dari eksponen ini adalah 2 pangkat 3. Sebelahnya juga ini 2 pangkat 3, yang sebelah sini juga 2 pangkat 3. Sebenarnya di materi sebelumnya sudah dibahas untuk soal yang nomor 1 ini. Baik, barangkali di pertemuan sebelumnya masih belum jelas, di sini akan diulang kembali. 2 pangkat 3 pangkat 4, kemudian di sini 2 pangkat 3 pangkat min 5 sama dengan 2 pangkat 3 di sini. Kemudian yang ini dikarenakan 2 pangkat 3 di sini 2 pangkat 3 sama atau bilangan pokoknya diibaratkan di sini A, di sini juga A, maka di sini tetap A, hanya pangkatnya yang kita jumlahkan. Kalau perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. 4 ditambah dengan negatif 5. 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 1. Di sini bilangan A-nya yaitu tadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 di sini dipangkatkan negatif 1, maka di sini pangkatnya kita kalikan. 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. 2 pangkat negatif 3 sama dengan, karena di bilangan atau pangkat negatif, maka sama dengan A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Seperti ini. Berarti nanti di sini 1 atau 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Nilai X yang memenuhi 1 per 25 pangkat X dikurangi 2 sama dengan 5 pangkat X ditambah 1 adalah. Jawab. Soalnya seperti ini masih sama, kemudian tinggal ini tanda ekuivalen atau tanda jika dan hanya jika boleh di sini. 1 per 25-nya kita samakan dengan ruas kanan. 25 berarti bilangan eksponennya 5 pangkat 2.
1/5 × 2 dipangkatkan X dikurangi 2 sama dengan 5X tambah 2. Kemudian di sini karena pecahan 1/5 × 2, maka bilangan satuannya atau bilangan eksponennya jadi 5⁻2 sama dengan 5 × X tambah 1. Sini kita kalikan, yang ini kita kalikan. Min 2 dikali dengan X hasilnya min 2X, kemudian min 2 dikali min 2 hasilnya positif 4. Ini dikarenakan bilangan dasarnya sama, di sini 5, kemudian sebelah sini juga 5, maka tinggal pangkatnya saja yang kita selesaikan. Min 2X langsung berarti ini ke sini min 2X, atau kita kelompokkan yang ada variabelnya di ruas kiri, yang konstanta di ruas kanan. Min 2X, kemudian X yang ruas kanan pindah ke ruas kiri jadi min X, 1 dari sini tetap, kemudian 4-nya pindah ruas menjadi min 4. 2X dikurangi 3 sama dengan min 3X sama dengan min 3. X sama dengan min 3 dibagi min 3 dari sini. Min 3 dibagi min 3 sama dengan 1. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 1. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 3. Jika A sama dengan 27 dan B sama dengan 32, maka nilai dari 3 kali A pangkat negatif 1/3 kali 4B pangkat 2/5 adalah, sini sebenarnya untuk menjawabnya bisa langsung kita substitusikan 27-nya ke nilai A dan 32-nya ke nilai B. Itu silahkan, boleh seperti itu, atau cara-cara yang lain silahkan. Pokoknya gimana caranya atau bagaimana caranya biar mendapatkan jawaban akhir. Kita kembali ke soal nomor 3. 3A pangkat negatif 1/3 dan seterusnya sama dengan 3. Maka nanti nilai A-nya dirubah. Tadi nilai A dirubah menjadi 27 seperti ini. 27-nya dari mana? Dari sini. Tuh ya. Lanjut yang B-nya. B berarti dari sini B. Set ke sini. Ya, ininya juga sama 32 seperti itu. Berarti nanti tinggal 27-nya kita ganti dengan bilangan eksponen. 27 bilangan eksponennya yaitu 3/3. Sini 32 bilangan eksponennya 2/5. Oh, nanti tinggal disederhanakan. 3 dikali min 1/3 coret, 3-nya coret seperti itu. Yang ini juga dicoret, disederhanakan. Nah, nanti seperti itu. Tinggal nanti 3 dikali min 1/3 atau 3 pangkat negatif 1. Kemudian ini karena sudah dicoret habis, tinggal 2, berarti 2/2 seperti itu. 3 pangkat negatif 1 dikali 4 dikali 2/2 sama dengan ini 1 pangkat negatif 1 jadi 1/3 dikali 4, kemudian 2/2 jadinya 4. 3 dikali 1/3 hasilnya 1. 4 dikali 4 sama dengan 16, sama dengan 1 dikali 16 hasilnya itu 16. Ya betul. Lanjut kita ke nomor selanjutnya, nomor 4. Nomor 4, hasil perkalian. Ini masih di bab eksponen, berarti hasil perkalian dari 4A pangkat negatif 2 dikali 2A pangkat 3 adalah atau sama dengan titik-titik-titik jawab. 4A pangkat negatif 2 dikali 2A pangkat 3 sama dengan, untuk bilangan 4-nya dirubah menjadi bilangan eksponen yaitu 2/2. Ini tetap, kemudian ini juga tetap. Kemudian di sini 2/2 dikali dengan negatif 2. Ini kalikan ke sini. Berarti hasilnya 2/2 kita keluarkan. A pangkat negatif 2 juga keluarkan. Ini dikeluarkan. Ini pokoknya 2 ini. 2-nya 2 nih.
Kita keluarkan seperti ini. Nih, ini berarti dari pangkat negatif 2, yang ininya dari pangkat 3 sebelahnya. Kemudian 2 pangkat negatif 2 yang bilangan dasarnya 2, di sini 2, di sini juga bilangan dasarnya 2. Maka nanti perkalian di sifat sebelumnya, perkalian itu berarti pangkatnya yang dijumlahkan. Berarti 2 pangkat negatif 4 ditambah 3. Nah, seperti itu. Kemudian yang A, ini A sama juga perkalian, berarti negatif 2 ditambah dengan 3. Negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. 2 pangkat negatif 1 hasilnya itu, ya betul, 1/2. A pangkat 1 berarti tetap. Berarti nanti hasil perkalian dari 2A pangkat negatif 2 kali 2A pangkat 3 sama dengan setengah A. Lanjut kembali di nomor yang kelima. Bentuk sederhana dari 16 pangkat 3/4 kali 9 pangkat min 3/2 sama dengan sebelumnya, tinggal 16-nya diganti dengan bilangan eksponen jadi 2/4, 9-nya atau 2 pangkat 4, 9 ini dari 16 ke sini, 9 ke sini. Nah, dirubah, tinggal nanti disederhanakan, atau kalau misalkan tidak bisa disederhanakan tinggal dikalikan. 4 dikali 3 12, 12 dibagi dengan 4 hasilnya 3 sini. Yang ini 3 dikali min 3 sama dengan min 6, min 6 dibagi 2 hasilnya min 3. Tuh, berarti 2 pangkat 3 hasilnya 8. 3 pangkat negatif 3 hasilnya 1/3 pangkat 3 atau 1/27. Tinggal dikalikan. 8 dikali 1 sama dengan 8/27. Itu masih berapa lagi ini? Masih di bilangan eksponen. Nomor 6. Nilai X yang memenuhi 3 pangkat 5X dikurangi 2 sama dengan 9X tambah 2 adalah jawab. Ini sama, bawahnya kalau persamaan bilangan eksponen tinggal samakan bilangan dasarnya. Di sini sebelah kiri 3, ruas kanan 9. Tinggal berarti 9-nya dibikin 3 pangkat berapa? 3 pangkat 5X ini tetap 35X min 2. Nah, 9-nya saja berubah jadi 3 pangkat 2. Kalau sudah sama bilangan dasarnya tinggal coret. 5X min 2, 2 ini kalikan, 2 dikali X, 2 dikali 2 berarti 2X, ininya 4. Nah, seperti itu. Coret tadi. Tinggal 5X dikurangi 2, ini tinggal pangkatnya saja ya, 2X tambah 4. Berarti 5X yang ruas atau yang ruas kiri berarti tinggal variabelnya saja, variabel yang ada X-nya, berarti ini variabel. Kemudian ruas kanan itu konstanta 5X, 2X-nya pindah ruas dari kanan ke kiri, yang tadinya positif jadi negatif nih. Kemudian 4 tetap karena masih tetap di ruas kanan, 2-nya pindah yang tadinya dari ruas kiri negatif 2 pindah ke ruas kanan jadi positif. 4 ditambah 2 hasilnya 6. Kemudian 5X dikurangi 2X, 5X dikurangi 2X hasilnya 3X sama dengan 6. Kemudian tinggal X sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti nilainya itu dari persamaan eksponen soal nomor 6, hasilnya X sama dengan 2. Nomor 7. Nilai dari ini juga sama ya. Ini bawahnya tinggal dilihat soalnya seperti ini ya, panjang. Mudah-mudahan masih memperhatikan ya. Ini masih di nomor 7 karena mungkin soalnya masih banyak ya. Ini nomor 7 nilai dari, tinggal dilihat 64
Tetap berarti 64 dibikin 4 pangkat 3 ke sini coret. Tuh ada ya. Nih tanda tunjuknya. Nih 64 jadi 4 pangkat 3 125. Mana 125 bilangan eksponennya jadi 5 pangkat 3. Kemudian tinggal disederhanakan 4 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 3. Berarti ini 3 dikali 2 pangkat 3 tinggal 4 pangkat 2 ke sini. Kemudian 5 pangkat 3 dikali 1/6. 3 dikali 1/6 jadi 1/2 ke sini. 5 pangkat 1/2. Yang ininya tinggal jadi bilangan 1/, maka nanti tinggal pangkatnya negatif. Kemudian 4 pangkat 2 pindah ke sini. Tetap hanya ininya saja karena bilangan pokoknya sama yaitu 5 dan 5 ini perkalian, maka nanti pangkatnya tinggal dijumlahkan. Setengah ditambah negatif setengah hasilnya yaitu 0. 4 pangkat 2 hasilnya berapa? Ya 16. Sedangkan 5 pangkat 0 berapa hasilnya? Bukan 0 ya, 5 pangkat 0 itu hasilnya 1 sesuai dengan sifat dibilang eksponen yaitu A pangkat 0 hasilnya 1. Berarti 5 pangkat 0 itu 1. 16 dikali 1 hasilnya 16. Lanjut lagi ke nomor 8. Nilai dari 2 pangkat 6x kali 8y dikali 32 pangkat 2x. Pokoknya yang bisa diganti dengan bilangan eksponen silahkan dieksponenkan. Yang bisa berarti 2 tetap bilangan kecil. 8 jadi 2 pangkat 3. Sini 8 2 pangkat 3. 32-nya 2 pangkat 5. Ini sudah bilangan 2 semua. Tinggal pangkatnya, kalau perkalian berarti tinggal dijumlahkan. 6x ditambah 3y ditambah 10x. 3y dari 3 dikali x, 10x dari 5 dikali 2x ini ya. Berarti nanti 6x ini 3y dikebelakangkan yang sama saja yang bervariabel x. 6x ditambah dengan 10x. Ini ditambah berarti nanti 2 pangkat 6x tambah 10x hasilnya 16x. Y-nya atau 3y-nya tetap. Berarti nanti nomor 8 itu jawabannya 2 pangkat 16. X ditambah 3Y. Masih tetap di eksponen. Nomor 9. Jika A sama dengan 4, B-nya sama dengan 5, maka nilai dari A pangkat 5 kali A pangkat negatif 2 kali B per A kali B pangkat 2 adalah, ini soalnya ditulis ulang, tinggal nanti boleh mau disubstitusikan nilai A-nya jadi 4 langsung silahkan, atau kita sederhanakan atau kita operasikan terlebih dahulu bilangan pakai AB saja. Kalau sudah ke jawaban akhir baru disubstitusikan nilai A dan B-nya, boleh seperti itu. Atau kalau misalkan Pak saya mah tidak, atau ingin langsung disubstitusikan silahkan ya. Intinya mau langsung disubstitusikan atau mensubstitusikannya terakhir itu sama hasilnya. Kalau di sini untuk pembahasan dari nomor 9, kalau di sini yaitu dengan substitusinya di langkah terakhir kalau sudah mendapatkan di sini yang bentuk sederhana. Dilanjutkan lagi ya, di sini ada suara maaf ya. Untuk A pangkat 5 kemudian kita keluarkan terlebih dahulu dari dalam kurung, yang bawahnya berarti kita keluarkan dulu semuanya ke pangkat 2. A pangkat 2, B pangkat 2. Berarti tinggal nanti yang bilangan A ini ada pembagian.
Kalau ini perkalian, bawahnya pembagian, ini pembagian, tinggal nanti A pangkat 5 ini dikalikan dengan negatif 2, berarti ditambah negatif 2 per A pangkat 2, berarti dikurangi dengan 2. Kemudian yang ini 8 pangkat atau maaf B pangkat 1 per B pangkat 2, berarti 1 pangkat 1 per, berarti dikurangi dengan 2. 5 tambah negatif 2 dikurangi 2, maka hasilnya yaitu 1. A pangkat 1 B pangkat negatif 1, berarti A pangkat 1 hasilnya A, B pangkat negatif 1 hasilnya 1 per B. A dikali 1 per B hasilnya yaitu A per B. Ini sudah bentuk sederhana sampai A per B. Dikarenakan tadi di soal awal itu jika A sama dengan 4 dan B sama dengan 5, tinggal disubstitusikan. A-nya jadi 4, B-nya jadi 5. Berarti jawaban akhirnya yaitu 4 per 5. Ini nomor 1 sampai dengan nomor 9 termasuk ke dalam materi eksponen ya. Eksponen, awas diingat-ingat, eksponen yaitu bilangan berpangkat. Ya, mudah-mudahan yang mendengarkan dan melihat video kami masih semangat, tetap semangat ya. SMK bisa pokoknya. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 masuk ke dalam bentuk akar. Bentuk akar ya. Bentuk sederhana dari akar 75 ditambah 2 akar 3 dikurangi akar 12. Maaf untuk pengucapannya tidak sesuai dengan aturan. Ini kalau secara aturan ini dibacanya yaitu akar dari 75. Yang ini 2 akar dari 3 dan seterusnya. Untuk mempercepat waktu dikarenakan takut durasi pembuatan videonya terlalu lama, maka disingkat saja ya. Jawab, akar 75 tambah 2 akar 3 dikurangi 12 sama dengan disederhanakan atau semuanya dibagi dengan 3. 75 dibagi 3 hasilnya 25 kali 3. Kemudian 12 dibagi 3 hasilnya 4 kali 3. Pokoknya bilangan yang di depan ini pasti akan menunjukkan bilangan yang bisa kita akarkan. 25 ini 4. Akar 25 tinggal dipisah-pisah. Akar 3, 2 tetap sini yang bagian kedua. Kemudian ini akar 4. Kemudian akar 3. Akar 25 yaitu 5. Akar 4 yaitu 2, ini ke sini akar 4 menjadi 2 ya, seperti itu. 5 akar 3 tambah 2 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Karena di sini semuanya sudah sama yaitu ekornya ya, atau di belakangnya itu akar 3 semuanya, maka tinggal kita jumlahkan bilangan yang di depannya yaitu 5, 2 dan min 2. 5 ditambah 2 dikurangi 2. Kemudian akar 3-nya dikelompokkan jadi 1 saja karena 5 tambah 2 dikurangi 2. 5 ini 2 dikurangi 2. Berapa? Ya habis ya, atau 0. Berarti hasilnya 5 akar 3. Itu nomor 10 ya. Kita lanjut nomor 11. Ya, nomor 11. Nomor 11 bentuk sederhana dari 4 akar 3 tambah 3 akar 12 kurangi 27. Ini pengerjaannya sama dengan nomor 10. Ini berarti yang masih besar yaitu 12 dan 27. 12 dibagi 3, 4 kali 3. 27 bagi 3, 9 kali 3. Ini seperti ini. Silakan dikeluarkan 4 akar 4, akar 3, akar 9, 3. Kemudian 4-nya jadi akar 4 jadi 2, akar 9 jadi 3. 4, kemudian 3 dikali 2 hasilnya 6 dari sini. Ini sini min 3, kemudian tinggal 4 ditambah 6 dikurangi 3. 4 tambah 6 hasilnya 10 dikurangi 3 hasilnya yaitu 7. Berarti jawabannya yaitu 7 akar 3.
Nomor 12. Wah, ini maaf ya. Ini nomor 12, ini perpaduan sebenarnya. Nomor 12 ini ada bentuk akar, ada bentuk eksponen ya. Tapi kita masukkan ke bentuk akar saja ya. Nilai X yang memenuhi persamaan. Akar pangkat 3 dari 25 pangkat X tambah 4 sama dengan 125 pangkat X ditambah 1 adalah jawab. Ini soalnya, tinggal ini nanti diganti 25-nya jadi 5 pangkat 2 ya, seperti ini. Kemudian pangkatnya tetap sini. Untuk 125-nya juga dirubah jadi 5 pangkat 3 seperti itu. Kemudian karena ada sifat di sini misalkan ada M, ininya A pangkat N sama dengan A pangkat N per M, seperti itu. Maka nanti sifat yang ini atau soal yang ini dirubah menjadi bilangan eksponen. Ini bentuk akar dirubah ke dalam bentuk eksponen. Berarti 5 pangkat 2 dikali X 2X, kemudian ini 2 dikali 4 hasilnya 8, 8 per 3. Berarti 3-nya dari sini. Sama dengan ini 3 dikali X, 3X. Kemudian 3 dikali 1 hasilnya 3. Ini bilangan 5 sudah sama. 5, 5 kita coret saja ya. 2X tambah 8 per 3 sama dengan 3X tambah 3. Ini karena sebelah ruas kirinya ada per 3-nya. Ini kita bantu saja, dikasih jadi per 1 boleh, atau tidak juga tidak apa-apa. 3X tambah 3 saja boleh, atau dikasih bantuan jadi 3X tambah 3 per 1. Sampai sini tinggal kalikan silang. 2X tambah 8, kalikan silang ya. 2X tambah 8 kali 1 berarti tetap. Kemudian sini 3 kali 3X tambah 3. Ini kalikan 3 dikali X hasilnya 9X. 3 dikali 3 hasilnya ini kalikan sini. Ini juga sama. Nah sini ya. Seperti biasa yang ada variabelnya, kelompokkan ke ruas kiri. Ke ruas kiri ya. 2X kurangi 9X dari sini 9 dikurangi 8. 9 dikurangi 8, 1, 2 dikurangi 2X dikurangi 9X. Ya, jawabannya itu negatif 7X. Berarti negatif 7X sama dengan 1. X sama dengan 1 per negatif 7 sama dengan X sama dengan negatif 1 per 7. Ini kalau dituliskan X sama dengan 1 per negatif 7. Karena positif dibagi negatif, maka nanti di sini negatifnya kita tulis di tengah. Tuh seperti ini. Nah, ini ya. Ini sama kan seperti itu. Lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 13. Wah, ini panjang juga ya. Wah, tetap fokus ya. Bentuk sederhana dari akar pangkat 4 dari 25X pangkat 1 per 3 per X pangkat 1 per 5. Ini nanti sama dengannya sama, tinggal pertama untuk soal ini nanti kita bikin 1/4-nya. Berarti nanti ini karena ada bilangan akar 4, maka nanti bilangan pangkat akar pangkat 4, maka dibikin bilangan eksponennya jadi 1/4 ya. 1/4. Kemudian 25 dibikin jadi 5 pangkat 2. Ini nanti tinggal semuanya dikalikan dengan pangkat ini, pangkat 1/4. 5 pangkat 2, pangkat 1/4, X pangkat 1/3,
pangkat 1/4 X pangkat 5 1/5 pangkat 1/4 tinggal nanti dikalikan. 2 dikali 1/4 hasilnya 1/2 atau 2 dikali 1 2/4 hasilnya 1/4 atau 2/4 maaf. 2/4 disederhanakan jadi 1/2. Kemudian ini X pangkat 1/3 dikali 1/4 itu 1 dikali 1 hasilnya 1, 3 dikali 4 hasilnya 12. Yang bawahnya 1 kali 1 1, 5 dikali 4 hasilnya 20, berarti 1/20. 5 1 pangkat 1/2 sama dengan X 1/12. Karena ini per atau pembagian, maka nanti pangkatnya dikurangi 1/20 sama dengan 5 pangkat 1/2 dikali X. Kita sederhanakan 12 dengan 20. Penyebutnya yaitu kita temukan angka 60, berarti 60 dibagi 12 berapa hasilnya? 5. 5 dikali 1 hasilnya 5. 60 dibagi dengan 2 hasilnya itu 3. 3 dikali 1 hasilnya itu 3 tetap ya, seperti itu tadi untuk mengurangkan pecahan ya. Saya yakin semuanya sudah bisa menjumlahkan dan mengurangkan bentuk bilangan pecahan. 5 pangkat 1/2 dikali dengan X pangkat, berarti 5 dikurangi 3, 2/60. Kita sederhanakan 2/60 jadi 1/30. Jadi jawaban dari nomor 13 adalah 5 pangkat 1/2 dikali X pangkat 1/30. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 14. Bentuk sederhana dari 2 pangkat atau 2 akar 8 per 4 akar 2 dikurangi 2 akar 6 adalah jawab. Berarti nanti kita kalikan dengan sekawan dari penyebut. Karena di sini penyebutnya tandanya negatif, maka sekawannya adalah positif. Di sini 4 akar 2, 2 akar 6, berarti 4 akar 2 plus 2 akar 6. Ini harus sama antara pembilang dan penyebut di sini. Yang pasti pembilang dan penyebut itu sekawan dari penyebut yang ada di depannya. Tinggal 8 ditambah dengan atau 2 akar 8 dikali sini 2 dikali 4 hasilnya 8. Akar 8 dikali akar 2 hasilnya akar 16. 2 dikali 2 hasilnya 4. 8 akar 8 dikali akar 6 hasilnya 48 ke sini. Kalikan. Sini juga sama, kalikan hasilnya ketemu 4 dikali 4 hasilnya 16. Akar 2 kali akar 2 hasilnya 4. Min mana ini? Ini berarti positif 8. Berarti dari sini ke belakang. 4 dikali 2 hasilnya 8. Akar 2 dikali akar 6 hasilnya akar 12. Min 2 dikali 4 hasilnya min 8. Akar 6 dikali akar 2 hasilnya 12 dan seterusnya menghasilkan negatif 4 per atau akar 36. Kemudian di sini dikalikan 8 akar 16 itu 4, 8 dikali 4, kemudian ini tetap 4 akar 48 disederhanakan. Berarti 16 dikali dengan 3. 16 kali 3, yang ini 16, ini 4 jadi 2. Kemudian ini dengan ini coret. Habis tinggal ini ke sini. Min 4 dikali dengan 6, tinggal 8 dikali 4 hasilnya tetap di sini. Akar 16-nya rubah jadi 4. Ini akar 3 tetap. 16 dikali 2 min 4 dikali 6. Ini nanti 8 dikali 4 hasilnya 32. 4 dikali 4 hasilnya 16 akar 3. 16 dikali 2 32. Min 4 dikali 6 hasilnya 24. 32 tambah 16. Ini seperti ini. Ini dikarenakan depannya tidak ada akar 3-nya, maka nanti dari sini ke tahap selanjutnya tetap, berarti dituliskan tetap 32 plus atau tambah 16 akar 3, bawahnya 32 dikurangi 24 hasilnya 8. Kita sederhanakan sama dengan 32 dibagi dengan 8 seperti ini, tambah dengan 16
per 8. Waduh, ini tulisannya, maaf. 16 dibagi 8 akar 3 seperti ini tuh. 32 dibagi 8 hasilnya 4. 16 dibagi 8 hasilnya 2 seperti itu. Lanjut ke nomor selanjutnya, bentuk sederhana dari 3 akar 5. 3 per akar 5. Tetap kita kalikan dengan penyebutnya. Di sini sekawannya karena tidak bentuknya hanya 1 akar, maka kalikan dengan penyebutnya saja. Di sini akar 5, berarti kalikan dengan akar 5 semuanya. 3 dikali akar 5 hasilnya 3 akar 5. Kemudian akar 5 dikali akar 5 hasilnya 20 akar 25. Akar 25 hasilnya 5. 3 per 5 akar dari 5. Nomor 16, bentuk sederhana dari 3 per akar 5 dikurangi akar 2 adalah kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Akar 5 dikurangi akar 2, maka bentuk sekawannya adalah akar 5 tambah akar 2. Kalikan berarti 3 kali akar 5 tambah akar 2. Bawahnya berarti ini dikalikan dengan ini hasilnya 5. Min akar 2 dikali akar 2 hasilnya min 2. 3 ini tetap seperti ini, bawahnya 5 dikurangi 2 hasilnya 3, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 1 dikalikan dengan akar 5, akar 5 hasilnya 1 dikali akar 2 hasilnya 2. Ini coret saja ya, boleh seperti itu. Itu untuk dari nomor 10 sampai dengan nomor 16 termasuk ke dalam bentuk akar ya. Masih lagi kita masih di bilangan atau pembahasan bilangan real ya. Tadi sudah 2 materi yaitu eksponen dan akar. Kita lanjut sekarang ke bentuk bilangan logaritma. Tetap fokus, jangan sampai tidak fokus biar nanti materi yang disampaikan bisa dapat dipahami. Kita ke nomor 17. Nilai dari 5 log 10 ditambah 5 log 50 dikurangi 5 log 4 adalah, jawab. Sini karena bilangan pokok atau bilangan dasar ininya sama, pokok bilangan logaritmanya sama, yaitu di sini ada pokok 5, ini pokok 5, ini juga pokok 5. Nanti tinggal kalau penjumlahan dijadikan dikalikan, kalau misalkan pengurangan jadi pembagian. Berarti 10 ditambah 50 berarti 10 dikali 50 dikurangi 4 berarti per 4. 10 dikali 50 hasilnya 500. Ini per 4, 500 dibagi 4 hasilnya 125. 5 log 125. 125 dibikin bilangan eksponennya yaitu 5 pangkat 3. Sini sudah sama pokoknya dengan ini, maka tinggal coret, berarti tinggal 3. Berarti jawaban dari nomor 17 adalah 3. Kita lanjut ke nomor 18. Jika log 3 sama dengan 0,477 dan log 5 sama dengan 0,699, nilai dari log 45 adalah, jawab. Kita log 45. Log 45 bisa kita ganti 45-nya dengan bilangan yang diketahui di sini yaitu antara 3 dan 5. Maka nanti 45 itu cari faktornya, silakan berapa saja. Di sini kita ambil langsung yaitu ketemu 9 dikali 5. Log 45, 45-nya bisa kita ganti dengan 9 dikali 5. 9 kita sederhanakan menjadi bilangan eksponen 3 pangkat 2. Berarti nanti kita tuliskan kalau perkalian, kalau penjumlahan jadi perkalian, kalau perkalian sebaliknya berarti jadi penjumlahan. Kita tulis log 3 pangkat 2 ditambah log 5.
pangkatnya. Sini lihat sifatnya, berarti pangkat 2 pindah ke depan, berarti 2 log 3 tambah log 5. Ini log 3-nya di substitusi atau diganti dengan yang ini 0,477. Log 5-nya 0,699, tinggal kalikan 2 dikali 0,477, hasilnya 0,954 tambah 0,699, hasilnya 1,653. Awas untuk penyebutan dari bilangan desimal atau bilangan setelah tanda koma disebutkannya satuan satu-satu ya. Kita ke nomor 19. Nilai dari 2 log 16 dikurangi 3 log 27 tambah 5 log 1 adalah jawab. Ini nanti tinggal disamakan saja dengan pokok bilangannya. Di sini 2, maka 16 jadi 2 pangkat 4. 27 karena pokoknya 3, maka dibikin 3 pangkat 3. 1 karena bilangan pokoknya 5, maka bilangan 1 itu 5 pangkat 0. Kita coret. Ini seperti ini. Coret juga 3, 5-nya kita coret. Tinggal pangkatnya saja, berarti ini 4, ini 3, ini 0. 4 dikurangi 3, hasilnya 1, 1 tambah 0, hasilnya 1. Kita lanjut ke nomor 20. Untuk nomor 20 ini sudah bukan termasuk bilangan real. Untuk nomor 20 masuk ke dalam bilangan atau persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Himpunan penyelesaian dari 3x tambah 7 dikurangi 5x dikurangi 3 adalah tanda ekuivalen. Sama seperti sebelumnya, kalau misalkan untuk penyelesaian soal silahkan yang ada variabelnya ditaruh di ruas kiri. Berarti di sini 3x dikurangi 5x, dari sini min 3, 7 pindah ruas jadi negatif 7. Berarti 3x dikurangi 5x hasilnya min 2x, min 3 dikurangi 7 sama dengan min 10. X sama dengan atau lebih dari, tadi kurang dari, ini jadi lebih dari. Kenapa lebih dari? Karena penyebutnya atau di sini pembaginya itu tandanya tanda negatif. Maka nanti pertanda pertidaksamaannya berubah, yang tadinya kurang dari maka menjadi lebih dari. Kalau misalkan tanda di sininya awalnya tadinya lebih dari, maka berubahnya jadi kurang dari. Dan seterusnya. Min 10 per min 2 hasilnya yaitu 5. Jadi X di mana X lebih dari 5. X anggota bilangan real. Ini kalau kita tuliskan dengan lengkap. Lanjut kembali di nomor 21. Harga X yang memenuhi persamaan 2X tambah 5 per 9 dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 16X dikurangi 4 per 12 adalah. Ini ada dua cara. Silakan cara mana yang menurut kalian bisa dipahami dengan lebih mudah dan cepat. Untuk cara yang pertama, berarti cara yang pertama ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita samakan 9 dikali 3, 9 kali 3. Yang ini juga sama 9 kali 3, atau langsung ditulis 27 juga tidak apa-apa. Sebelah sininya berarti karena di sini kalikan 3, berarti 9 kali 3 dibagi 9 hasilnya 3. 3 kali 2x atau kalikan silang nanti ke sini. Ini 3. Yang ini nanti 9. Kalikan 3 dikali 2x 6x, 3 dikali 5 15, 9 kali x 9x, 9 kali min 6 min 54. Ini 6x tambah 15 dikurangi 9x dari sini, min kali min plus 54 per 27. Ini nanti min 37 tambah 69, 6x dikurangi 9x.
jadi min 3x. 15 ditambah 54 hasilnya 69. Kemudian sampai sini kalikan silang. 12 kali min 3x tambah 69, ini 27, dari sini kali ini. Ini nanti min 36x, 12 kali min 3x, min 36x, 69 kali 12 hasilnya 828. 27 kali 16x, 432x, ininya 27 kali min 4 hasilnya min 108. Ini nanti min 36x, ini pindah ruas, min 437 kali x, ini min 108, 828 pindah ruas jadi min. Kemudian ini nanti setelah dikurangkan hasilnya min 468x sama dengan min 936x sama dengan, tinggal dibagi saja, hasilnya sama dengan 2. Ini cara yang pertama. Kita ke cara yang kedua. 2x tambah 5 sama dengan 9 min x, ini seperti ini. Tinggal semuanya dari 9, 3 dan 12 kita sederhanakan. Kita samakan penyebutnya jadi 36, ini 36. Silakan tinggal dilihat. 36 dibagi dengan 9 hasilnya 4. Maka nanti 4, 2x tambah 5. Kemudian 36 dibagi 3 hasilnya min 12. Min 12 itu dari sini ya, ada tanda negatifnya di sini. Kalau 36 dibagi 3-nya saja sih 12 ya. Tapi dikarenakan 36 dibagi min 3 hasilnya min 12, x dikurangi 12. Kemudian yang sebelah sini 36 dibagi 12 hasilnya 3, maaf. 16x dikurangi 4. Tinggal kalikan. 4 dikali 2x. Kemudian min ini karena sudah sama, coret saja ya. Penyebutnya kita hilangkan, tinggal nanti yang ini. 4 dikali 2x 8x, 4 dikali 5 20, 12 dikali x 12x, min 12 dikali min 6 hasilnya positif 72. 3 dikali 16x 48x, min ini 3 kali min 4 min 12. Min 8x atau 8x, min 12x, min 48x dari sini, min 12, min 20 dari sini, dari positif 20, kemudian min 72 dari sini. Min 52x tinggal dijumlahkan, hasilnya min 52x sama dengan ini dijumlahkan, hasilnya min 104. X sama dengan min 104 per min 52, hasilnya 2. Ini akan sama nanti tuh, seperti ini ya. Jadi bagaimana caranya silahkan, pasti jawabannya akan sama kalau ketika mengerjakan itu teliti ya. Kita ke nomor selanjutnya, ke nomor 22. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah atau 2 dikali x tambah 3 kurang dari atau sama dengan 2 kali 2x tambah 5, di mana x anggota bilangan real adalah, jawab. Ini soalnya tinggal kalikan 2 dikali x hasilnya 2x, 2 dikali 3 hasilnya 6, 2 kali 2x hasilnya 4x, 2 dikali 5 hasilnya 10. Dikelompokkan ke ruas kiri semua yang variabel, 2x dikurangi 4x, 10, 6-nya pindah jadi min 6. Min 2x ini 10 dikurangi 6 hasilnya 4. Ini bukannya ini. Kemudian x lebih dari atau sama dengan 4 per min 2. Ini tadinya kurang dari atau sama dengan, jadi lebih dari atau sama dengan. Karena penyebutnya tadi tandanya tanda negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah tanda. X lebih dari atau sama dengan negatif 2. Jadi X di mana atau jadi kesimpulannya atau jadi himpunan di mana X atau X di mana X lebih dari atau sama dengan negatif 2, di mana X anggota bilangan real. Nomor 23. Nilai X yang memenuhi persamaan X tambah 5 per 2 dikurangi 3X dikurangi 6 per 4 sama dengan min 2X tambah 8 per 12 adalah, ini nanti seperti ini. Ini kita samakan
Penyebutnya 2, 4, 12. Jadi 12 dibagi 2, 6. Ini dari atas. 12 dibagi 4 hasilnya min 3, karena dari sininya min ya. Berarti 12 bagi min 4 hasilnya min 3. 12 dibagi 12 tetap ya 1. 6 kali X hasilnya ini dicoret dulu penyebutnya karena sudah sama. 6X, 6 dikali X hasilnya 6X, kemudian 6 dikali 5 hasilnya 30, min 3 dikali 3X min 9X, min 3 dikali min 6 hasilnya positif 18. Ini tetap kelompokkan ke ruas kiri yang variabel. 6X min 9X tambah 2X sama dengan 8 min 30 dari sini, min 18 dari positif 18. Kemudian hasilnya itu min X sama dengan, atau 6X dikurangi 9X hasilnya min 3X. Min 3X tambah 2X hasilnya berarti min X sama dengan 8 dikurangi 30 hasilnya min 22. Min 22 dikurangi 18 hasilnya min 40. X sama dengan min 40 per min 1 sama dengan 40. Seperti itu ya. Ya, untuk pembahasan soalnya di sini untuk video pembelajarannya ada 23 soal. Mudah-mudahan dari 23 soal yang tadi sudah disampaikan dan dijelaskan bisa dapat dimengerti dan bermanfaat. Dan jika video pembelajaran ini dirasa bermanfaat, silakan untuk men-share, di-like, dan juga komen. Dan diingatkan lagi, barangkali belum mensupport channel kami, silakan untuk disupport, yaitu di Gernas. Itu saja yang bisa disampaikan dan diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.